Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapak, kami sungguh rindu supaya lagu yang kami nyanyikan, bagaimana Tuhan Engkau meneduhkan suara di sekitar kami, supaya kami berfokus kepada pengajaran firman-Mu. Banyak hal yang mungkin merisaukan kami pada hari ini, atau hari-hari sebelumnya, tapi kami berdoa memohon supaya Tuhan, Engkau sendiri yang meneduhkan suara-suara tersebut, segala kerisauan di dalam hati kami ataupun di sekitar kami, supaya saat ini sungguh menjadi saat kami duduk diam di hadapan Tuhan, untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya ya Tuhan, supaya firman yang Dia sampaikan boleh menjadi suara dari Tuhan sendiri, pesan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati untuk setiap sarana prasarana, internet, komputer yang kami pergunakan, supaya semuanya bisa berfungsi dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sekali lagi kepada Bapak, Ibu, Saudara. Ya, terima kasih untuk kesempatan pelayanan malam hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini, dan saya melihat ini juga satu kepercayaan yang diberikan untuk STTAA juga, ya. Saya rasa ini satu bagian dari banyak dukungan terhadap STTAA. Ada Contau-Contau yang berasal dari STTAA, termasuk ada Contau Philips yang saat ini sedang dalam masa praktek setahun, ya, dan ini kesempatan pelayanan firman juga boleh dipercayakan. Ya, terima kasih untuk setiap dukungan saudara. Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Saya sambil share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saudara, saya diberikan satu tema, temanya show off, ya, show off. Artinya pamer sebenarnya, ya, pamer, atau kalau hari gini istilah yang lebih kerennya, yang lebih populernya adalah flexing, ya, pamer, ya, pamer. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama itu dari 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Ini sebenarnya satu bagian mulai dari ayat 1 sampai dengan 16, atau kadang-kadang ada yang mengambilnya mulai dari ayat 12 sampai dengan 16. Ini bagian yang sangat terkenal. Oke, saudara, saya akan membacakannya bagi kita ayat 15 sampai dengan 16 saja. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, dan saya akan memulai dengan istilah show off atau flexing ini. Ya, barangkali memang pengurus juga memilih tema ini karena ini kata yang hari ini sangat banyak digemakan, kedengeran di luar. Kata show off atau flexing hari ini menjadi begitu umum kita dengarkan, ya, dalam bentuk berbagai rupa. Ada yang pamer pesawat jet, ada yang pamer mobil mewah, dan lain-lain. Begitu kalau sudah ada pamer-pamer seperti itu, kemudian petugas pajak akan bilang, wah, nanti kita datangi, begitu kan? Ada juga yang bentuknya mungkin tidak merugikan apa-apa sih, tapi mungkin agak sedikit mengusik. Misalnya seperti yang saya tampilkan ini, nasi goreng. Ini bukan nasi goreng biasa, harganya 200 juta. Ya, bahkan kemudian ketika kakak adik yang memperagakan ini, wah, puas dengan nasi gorengnya, dia tambahin lagi 200 juta lagi, jadi total 400 juta. Ya, tentu mungkin ini hanya sekedar untuk konten, untuk lucu-lucuan juga. Tapi bagaimanapun juga mungkin kita terusik dengan uang 400 juta yang dipamerkan itu, begitu. Ada juga yang tidak se-innocent seperti ini, tapi sampai ke level benar-benar memang merugikan orang. Ya, misalnya kalau saudara tahu di Amerika beberapa tahun lalu itu ada satu festival yang sangat luar biasa ceritanya, yang ceritanya sangat luar biasa, bertabur dengan bintang-bintang, namanya Fire Festival.
Ya, para peserta itu dipungut ribuan dolar. Tapi ternyata pada hari H-nya tidak ada acara yang dimaksudkan itu. Bukannya tinggal di hotel yang mewah atau resort yang mewah, mereka tinggal di dalam tenda-tenda tempat penampungan pengungsi. Dan mereka bahkan untuk makan saja itu sampai berebut-berebut, untuk mendapatkan kasur mereka berebut-berebut, karena memang kurang jumlahnya. Ya, atau misalnya, kalau saudara tahu kisah tentang seorang bernama Anna Sorokin. Anna Sorokin. Dia ceritanya adalah seorang kaya, ya, seorang pewaris dari Jerman, pewaris kekayaan yang besar dari Jerman. Dia datang ke New York, dia kemudian berteman dengan banyak sekali orang-orang terkenal di New York, dari para pesohor bintang film lah, orang-orang terkenal, sampai kemudian para banker dan sebagainya. Dan dia nyaris berhasil menipu mereka senilai puluhan juta dolar. Ya, nah saudara, bagaimana dia sampai bisa begitu? Karena dengan dia menunjukkan seakan-akan dia adalah seorang yang kaya, dia pakai pakaian yang merek-merek terkenal juga, tapi kadang-kadang juga terkesan seperti lusuh-lusuh, seperti sebagian orang kaya, begitu ya. Dia memberikan tips kepada pegawai hotel $100 sekali kasih, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, fenomena seperti ini kemudian dikontraskan dengan orang-orang yang memang benar-benar kaya. Biasanya orang-orang yang super kaya ini mereka tidak memamerkan kekayaan mereka justru. Mereka lebih banyak diam, mereka lebih banyak ya tampil saja sederhana. Bill Gates misalnya dengan kekayaan yang 100 miliar dolar lebih, ya 100 miliar dolar, ya bukan rupiah, 100 miliar dolar lebih, dia tampil sederhana, pakaiannya sederhana dan sebagainya. Atau misalnya sosok ini, ya Warren Buffett. Ya, dia kekayaannya 70 miliar pound sterling, tapi dia menggunakan sebuah mobil yang sudah berusia sekian tahun bersama dengannya, sebuah mobil Cadillac yang harganya hanya 50.000 US dollar. Mungkin 50.000 US dollar juga tidak murah, tapi dibandingkan dengan hartanya, itu satu mobil yang sangat murah sekali sebenarnya. Ada yang kemudian mengatakan, poverty screams, wealth whispers. Yang miskin itu teriak-teriak, ya, mempromosikan diri seakan-akan. Tapi yang benar-benar kaya itu hanya berbisik saja, diam. Ya, ini diamati dari ternyata banyak sekali orang super kaya dunia justru mereka tidak menarik perhatian, mereka diam saja. Tapi yang setengah kaya atau yang pura-pura kaya justru itulah yang kemudian berbicara sangat kencang. Nah, saudara, malam hari ini ketika kita mengambil tema show off itu, ya pamer, ya flexing begitu. Ini bukan bicara tentang kekayaan, ya, tetapi tentang kehidupan spiritual. Ya. Bagaimana kehidupan spiritual kita? Apakah kehidupan spiritual kita itu juga tampil bagi orang lain sebagai sesuatu yang screaming, ya? Mungkin tidak ada di sana, tapi kehidupan spiritual kita itu screaming, menjerit demikian kencang, atau kehidupan spiritual kita itu seperti, ya dalam tanda kutip seperti yang kaya benar itu, tapi kemudian diam-diam menghanyutkan, begitu ya. Yang mana? Saya rasa, saudara, kalau misalnya kita perhatikan kehidupan Timotius, tadi bagian yang kita baca itu kan sebenarnya memperlihatkan banyak sekali tentang kehidupan Timotius. Itu adalah sebuah kehidupan spiritual yang whispering. Ya, kita bisa melihat bahwa Timotius sama seperti banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang kehidupan spiritualnya kaya, yang kehidupan spiritualnya itu begitu menjadi teladan, mereka hampir tidak pernah ya berbicara tentang diri mereka sendiri. Sebagai contoh misalnya katakanlah Paulus deh, ya dari sekian belas surat yang dia tuliskan, dia pernah membicarakan dirinya mungkin di dua tempat yang sangat dominan dia bicara tentang dirinya. Ya, itu di dua tempat. Satu di surat Filipi, satunya di 2 Korintus. Dan itu pun dia menyampaikannya dengan satunya di dalam 2 Korintus itu berbicara seakan-akan dia bicara tentang orang lain. Ya, 2 Korintus 12 begitu dia seakan-akan bicara tentang orang lain. Sementara di Filipi itu dia dengan seperti dulu aku juga begitu. Dalam arti dia membicarakan masa lalunya bukan sedang menyombongkan, tapi sedang mengatakan aku dulu tuh keliru begitu. Ya. Mereka jarang sekali raksasa-raksasa spiritual ini untuk kemudian mereka menyombongkan diri mereka. Tapi
kedalaman kerohanian mereka itulah yang kemudian berbisik demikian rupa, tapi kemudian kita bisa mendengar bagaimana kehidupan mereka, spiritual mereka itu begitu kaya. Dan seringkali yang membisikkan ini adalah bahkan Allah sendiri. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Bilangan misalnya, ketika Musa, orang-orang itu mungkin memberontak terhadap dia. Bahkan Harun dan Miriam, saudaranya sendiri, memberontak terhadap dia. Tapi kemudian ternyata Allah yang angkat suara, yang membela bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya, dan sebagainya. Atau misalnya kemudian kita melihat Ayub. Ya, kehidupan Ayub itu demikian rupa sampai kemudian bukan dia sendiri yang mempromosikan dirinya, dia sendiri rutin, dia mempersembahkan kurban, dia berdoa bagi anaknya, dia melihat bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak, mungkin yang perlu pertolongan dari Tuhan, yang butuh pengampunan dari Tuhan. Tapi ternyata Allah merekomen Ayub dengan mengatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub, tidak ada orang yang seperti dia. Begitu. Ya, kekayaan spiritual yang sungguh itu ternyata tidak screaming out loud, apalagi dari diri sendiri. Tidak perlu di flexing begitu. Tapi kemudian orang lain bisa melihat, Allah bahkan bisa merekomen itu, ya, mungkin dalam berbagai bentuk kalau kita katakan hari ini. Nah, saudara, kita mau melihat sebentar bagaimana kehidupan spiritual Timotius ini, ya, kemudian bisa dinyatakan kepada banyak orang, dan mungkin dari Timotius apa yang bisa kita pelajari hari ini. Saudara, Timotius itu adalah seorang blasteran Yunani Yahudi. Ya, dia ayahnya adalah seorang Yunani. Mamanya dan keluarga mereka itu adalah keluarga mamanya adalah Yahudi. Nah, kalau misalnya mungkin katakanlah 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu ketika saya masih remaja, saya masih SMP, SMA, kalau ada saya punya kerabat yang menikah dengan orang suku lain, ya, maka itu bisa jadi pembicaraan keluarga. Ya, bisa jadi pembicaraan keluarga. Seakan-akan, wah, ini dia menikah dengan orang dari suku lain. Padahal misalnya sama-sama waktu itu, katakanlah yang keluarga Kristen, sama-sama Kristen. Ya, tapi bisa dianggap sepertinya, wah, ini kok begitu ya? Itu 20-30 tahun lalu. Ya. Bayangkan, ini adalah kejadian peristiwa 20 abad yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Di mana prasangka rasial dan sebagainya itu jauh lebih tajam. Maka Timotius sebagai seorang blasteran, apalagi dia di antara kalangan Yahudi misalnya, bayangkan orang-orang Yahudi itu mereka bahkan tidak mau makan dengan sesama dengan orang yang beda bukan Yahudi begitu. Ya, saudara masih ingat di Galatia misalnya ketika Petrus melihat Paulus dan kawan-kawan makan bersama dengan orang Kristen yang bukan Yahudi, itu aja jadi isu begitu. Maka Timotius sebagai seorang yang blasteran Yunani Yahudi itu tidak diuntungkan sebenarnya. Dan kita juga melihat bahkan dia dibesarkan dengan tata cara mungkin dominan Yunani. Dia baru disunatkan di masa dewasanya. Ya. Tetapi di dalam diri Timotius ini ternyata orang tuanya itu memberikan sebuah benih iman yang ditanam di dalam dirinya. Mungkin dari sangat kecil sekali mamanya ini dengan tekun mengajar dia. Ya, kelihatannya seperti itu. Timotius, dia juga adalah seorang yang mempunyai kelemahan fisik. Jadi secara fisik itu dia bukan seorang yang atraktif, boleh kita katakan. Ya, kalau hari begini, hari-hari seperti sekarang, mungkin dengan mudah kita dapatkan mungkin vitamin lah, mungkin berbagai masukan dari ahli gizi dan sebagainya, perawatan kesehatan yang prima. Dulu tidak seperti itu. Walaupun tentu saja ada perawatan-perawatan kesehatan. Contohnya misalnya dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23 di sana dikatakan janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara, kalau pencernaan terganggu itu bagian tubuh yang lain itu biasanya jadi memang sangat terganggu. Ya, dan itu yang dialami oleh Timotius. Jadi dia adalah seorang dengan latar belakang kelahiran atau background kelahiran yang tidak atraktif. Dia juga mempunyai kelemahan fisik, dan dia juga tidak mempunyai satu karakter sebagai pemimpin yang kuat. Ya, padahal dia bertugas sebagai seorang pemimpin jemaat. Kalau kita lihat misalnya, ada kemungkinan dia kelihatannya dia gagal di Korintus. Kalau kita baca surat 1 Korintus, kalau saudara lihat ayat pasal 4 ayat 17, pasal 16 ayat 10,
Kelihatannya ketika krisis di Korintus muncul di surat 1 Korintus itu, ketika Paulus tuliskan ada krisis di sana, Paulus kemudian berpikir, saya kirim Timotius deh supaya dia bantu situasi di sana. Tapi kelihatannya memang dia gagal di Korintus. Apakah sebabnya adalah dari diri Timotius, ataukah memang kasus Korintus yang berat? Ya, bisa jadi kombinasi kedua-duanya. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Tapi dia bukan sosok pemimpin yang sangat capable dalam arti dia datang masalah bisa diselesaikan, tidak. Dia orang biasa. Ya, dia orang biasa. Dan mungkin juga kalau kita perhatikan dia memang masih seorang yang sangat muda. Jadi tidak ideal untuk menjadi pemimpin sebenarnya. Ya, kalau kita baca tadi bagian 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan seterusnya, itu di sana dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sangat terkenal sekali kan ya ayat ini ya. Jadi sebenarnya Timotius banyak sekali mempunyai kelemahan. Tidak ada yang bisa dia show off, kalaupun dia mau show off. Ya. Kalau misalnya dia ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang capable, apa-apaan gitu. Kamu bahkan blasteran gitu. Ya, di dalam strata sosial mungkin rendah, ya di antara orang Yahudi apalagi susah untuk diterima. Ya. Secara fisik dia punya kelemahan, ya masalah pencernaan, tubuhnya lemah. Sebagai seorang pemimpin dia bukan seorang yang sepertinya punya karisma seperti Paulus barangkali. Ya. Maka banyak sekali yang bisa membuat dia tidak bisa memperlihatkan keunggulan dengan baik begitu. Tapi saudara, ternyata di dalam kehidupannya kemudian kita melihat ya, di dalam surat-surat Paulus dan juga di dalam tulisan Lukas, di dalam Kisah Rasul pasal 16 ke atas, ternyata cukup banyak berbicara tentang Timotius. Ya, walaupun dia muncul hanya sebagai tokoh yang sepertinya sambil disebut saja, tapi dia muncul terus. Ya. Kenapa? Dan kita melihat bahwa ketika Timotius disebutkan dari waktu ke waktu, ternyata di tengah-tengah strata sosialnya yang lemah, sebagai orang blasteran, sebagai orang yang fisiknya lemah, yang karakter kepemimpinannya mungkin tidak menonjol, ternyata dia adalah seorang yang bertumbuh dan banyak memberkati orang. Ya. Kalau kita perhatikan misalnya, ketika Paulus sedang ada di penjara di Roma, dan dia menulis surat Filipi. Di sana Paulus, kalau saudara perhatikan di dalam Filipi pasal 2 bagian yang pertama, bagian yang awal, Paulus sedang menulis kepada jemaat Filipi supaya mereka hidup serupa dengan Kristus. Ya, dan setelah dia tunjukkan itu, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang keserupaan, kesetaraan dengan Allah sebagai haknya miliknya harus dipertahankan dan seterusnya, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan dalam keadaannya sebagai hamba dia mati. Sampai mati di atas kayu salib. Paulus menunjukkan kamu teladani Kristus begitu. Nah, untuk menjawab keraguan orang-orang bahwa itu kan Kristus, saya mana bisa. Lalu apa yang Paulus lakukan? Paulus kemudian mengambil itu loh, lihat Timotius. Ya, dia ambil Timotius sebagai contoh. Bahwa sebenarnya bisa kita untuk menjadi seorang yang punya hati pikiran seperti Kristus, itu memungkinkan. Dia ambil contoh Timotius, saudara. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 20 itu dia katakan, kamu terima Timotius. Kenapa? Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, nah kata sehati, sepikir dengan aku, sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan, ini sebenarnya juga sesuatu yang tadinya Paulus ambil keteladanan Kristus, itu yang Kristus tunjukkan. Ya, kamu tahu kesetiaannya telah teruji. Ia menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya, karena konteks di jemaat Filipi saat itu ada perpecahan di antara mereka, ada ketidaksetiaan, ada ketidaksehati dan ketidaksepikir di antara mereka. Lalu Paulus tunjukkan, lihat Timotius. Timotius itu bisa menjadi seperti itu, walaupun dia muda. Ya, saudara, walaupun Timotius dia tidak bisa show off dirinya sebagai seorang dari ras yang unggul, misalnya, atau dia katakan aku adalah seorang Yahudi murni, dia tidak bisa show off itu. Dia juga tidak biasa show off tubuhnya yang bugar, yang keker mungkin, yang mempesona, kepemimpinannya, karismanya, tapi ternyata kehidupannya itu, kesetiaannya itu, ternyata luar biasa. Kita juga bisa melihat kesetiaannya ini misalnya di dalam bagian-bagian surat
Paulus kepada Timotius yang lain, misalnya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Di situ Paulus tunjukkan bagaimana ada anak-anak muda yang lain, rekan-rekannya dia, yang berpaling. Atau misalnya dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ya, tapi di tengah-tengah kondisi demikian kita melihat bahwa tantangan buat anak-anak muda pada masa itu juga berat, tapi Timotius tetap bertahan. Ya. Padahal kita tahu dia juga menghadapi situasi yang berat. Nah, Timotius juga kemudian menjadi berkat ketika kita lihat bagaimana dia walaupun dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak ideal, dia bertumbuh semakin matang dalam pemahaman dan pengajaran firman Allah. Dia mungkin boleh jadi bukan seorang yang murni Yahudi, tapi pengetahuannya dia akan Allah itu kemudian ternyata bertumbuh demikian rupa. Di tengah-tengah hadapan tantangan ajaran sesat, kalau kita baca surat 1 Timotius ini, di pasal 1 itu di sana sudah dikatakan apa? Mengenai ajaran sesat. Jadi itu isu yang dihadapi di Efesus. Begitu juga di pasal 4 dikatakan apa? Di bagian yang kita baca ini. Tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Ya. Dan pengajar sesat yang dihadapi itu bukan yang main-main, gitu, bukan yang kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Ya. Tapi di tengah-tengah situasi itu Paulus berani berharap bahwa Timotiuslah yang akan memimpin jemaat itu menghadapinya. Jadi kita melihat bahwa sekalipun dia adalah seorang yang lemah fisik, karakter kepemimpinannya mungkin bukan yang karismatik, tapi ternyata dari spiritualitasnya, kedalaman spiritualitasnya itulah dia bisa show off Tuhan itu justru kepada banyak orang. Ya, kalau saudara perhatikan juga misalnya dalam 2 Timotius, ya saat itu di akhir menjelang pelayanannya, Timotius itu justru menjadi salah satu orang kunci yang sangat penting bagi Paulus. Ya boleh kita katakan bahwa pemuritan yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu sudah berhasil. Ya dalam diri seorang Timotius yang mungkin dia masih tetap sakit-sakitan. Dia tetap seorang blasteran Yunani Yahudi, tidak bisa dibantah. Dia tetap seorang yang mungkin karisma kepemimpinan tidak pernah menjadi sangat menonjol. Tapi dia menjadi seorang yang sangat bisa diandalkan, sangat matang di dalam spiritualitasnya. Nah, saudara, apa yang menjadi alasan pertumbuhan Timotius? Pertama, tentu saja ada benih iman dari nenek dan ibunya. Ya. Nah, mungkin saya akan ambil ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua sebagai orang-orang tua ya umumnya, ya sebagai kakek nenek barangkali bahkan sebagai ayah atau ibu bagi anak-anak kita. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita sebagai Timotius berikutnya? Barangkali anak kita ini tidak punya keunggulan dia lahir sebagai keluarga bangsawan. Dia tidak lahir dari satu keluarga yang kaya, ya, tidak lahir dari satu keluarga yang mungkin punya pengaruh yang sangat luas, barangkali bukan. Dia mungkin tidak lahir sebagai anak yang sangat mempesona secara fisik. Dia mungkin juga kita lihat selama ini dia tidak mempunyai sebuah karakter kepemimpinan yang sangat kuat atau potensi-potensi tertentu yang kita lihat sangat kuat, mungkin tidak. Tapi saudara, jangan lupa untuk kemudian kita belajar dari apa yang Timotius alami. Nenek dan ibunya, Lois dan Eunike, mereka menanamkan benih iman itu di dalam Timotius sedari dia kecil, di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Dan ternyata dari sanalah kemudian Timotius bertumbuh dan dia bisa show off God kepada begitu banyak orang. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita melihat bagaimana Timotius bertumbuh adalah karena dia mempunyai seorang pembimbing seperti Paulus. Saudara, saya senang menonton video-video motivasi juga, ya walaupun ya maksudnya tidak semuanya kita bisa terima ya dari video-video seperti itu. Salah satu yang saya tonton adalah misalnya dari pendiri Alibaba, ya pendiri bisnis Alibaba, Jack Ma. Ya sekarang dia pamornya mungkin agak menurun karena pemerintah China itu juga mencoba mengendalikan para konglomerat di China supaya mereka tidak sepertinya sampai jadi super luar biasa. Waktu itu Jack Ma sampai mengkritik pemerintah China begitu, jadi agak diredam. Dulu waktu Jack Ma masih sering melakukan perjalanan, lalu dia banyak berbicara. Salah satu hal yang dia banyak bicarakan adalah dia katakan, anak-anak muda, kalian kalau lagi mau mulai usaha, apa yang dia lakukan? Jangan cari perusahaan besar, cari perusahaan kecil, tapi mempunyai pemimpin yang kuat, belajar dari pemimpin yang kuat. Jangan kamu tenggelam di dalam satu perusahaan yang besar, lalu kamu jadi pegawai salah satunya,
ya, dan kamu hanya jalani kehidupan belajarmu itu seperti biasa, jangan. Cari perusahaan kecil saja, tapi yang pemimpinnya kuat. Belajar dari orang-orang kuat itu. Ya. Nah, saudara, saya rasa sebenarnya ini bukan prinsip yang hanya Jack Ma katakan. Di dalam Alkitab juga kita lihat bagaimana model pemuridan, itu istilah kita kan, model pemuridan, itu begitu dominan. Tuhan Yesus dia punya 12 murid, tapi dia punya 3 yang begitu dekat, yang dibawa kemana-mana, ya, lebih dari yang 12 yang lain. Tapi di luar yang 12 itu juga dia punya yang 70. Di luar yang 70 itu dia punya 120. Di luar yang 120 itu dia punya 500. Begitu. Nah, model ini juga diterapkan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Dan saya rasa salah satu alasan mengapa Timotius kemudian begitu bertumbuh adalah karena pembinaan yang intensif dari Paulus. Tadi siang kebetulan kami lagi iseng-iseng ngobrol dengan pendeta Arman Darus, ada pendeta Johan Juandi juga. Ya, pendeta Arman Darus katakan hidupnya Timotius itu kelihatannya itu bukan hanya secara firman dibimbing, secara pengetahuan diajari, tapi kehidupannya secara ekonominya pun bahkan mungkin disokong oleh Paulus. Mungkin disokong oleh Paulus. Ya, karena Paulus sebenarnya kan dia warga negara Romawi, dia mungkin boleh jadi adalah tukang tenda, tapi bukan tukang tenda abal-abal begitu. Dia tukang tenda bagi para prajurit Romawi dan sebagainya. Itu sebabnya dia punya kemungkinan dia punya harta yang tidak sedikit begitu. Ya. Dia masih tetap bekerja, tapi itu bukan karena dia miskin. Ya, dia bisa mencukupi dirinya untuk pelayanan keliling-keliling dan sebagainya, dan dia jarang menerima bantuan dari jemaat-jemaat sebenarnya. Ya, bahkan mungkin Timotius ini dibiayai. Nah, saudara, mungkin di dalam pelayanan kita, bagaimana kita show off Christ? Bagaimana kita show off? Barangkali adalah, dan bagaimana kita menolong orang lain untuk show off begitu Christ. Barangkali adalah kita dengan membimbing orang-orang. Ya, bagi Bapak Ibu yang senior di tempat ini, apakah ada Timotius yang saudara bimbing untuk menolong mereka bertumbuh? Bagi saudara yang masih muda, apakah saudara mempunyai Paulus di dalam hidup saudara yang menolong saudara? Mungkin kita tetap menjadi orang yang tidak rupawan, tetap background keluarga kita tidak bisa berubah. Mungkin tidak banyak karakter kita yang tiba-tiba kita jadi sosok yang karismatik, mungkin tidak. Ya, tapi apakah kehidupan rohani kita itu kemudian bisa berbicara, berwhisper, tapi terdengar oleh begitu banyak orang? Yang terakhir, saudara, bagaimana Timotius bertumbuh? Saya rasa ini adalah satu hal yang kemudian sangat utama, yaitu bahwa Timotius sendiri dia mempunyai satu komitmen yang dalam dan punya ketekunan yang luar biasa di dalam dirinya untuk dia terus bertekun di dalam firman, doa, ibadah. Itu sesuatu yang sangat dominan. Ketika saudara perhatikan bagaimana Paulus menyebut tentang Timotius di dalam surat-suratnya, biasanya muncul di salam, biasanya muncul di dia mengutus Timotius kemana, dan sebagainya. Selalu dikaitkan dengan komitmen Timotius yang dalam dan ketekunan yang dalam. Termasuk bagian yang tadi kita bacakan di dalam 1 Timotius 4 ini. Sebenarnya ketika Paulus katakan di dalam ayat 15 dan 16 itu, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Dia sedang bicara apa sih? Perhatikanlah semuanya, hiduplah di dalamnya. Awasilah dirimu, awasilah di ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Apa sih yang dia maksudkan semuanya itu? Itu adalah hal-hal yang dibicarakan oleh Paulus sebelumnya, yaitu tentang apa? Roh yang menyertai kamu, firman Allah, doa. Kalau saudara lihat misalnya di dalam ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Ya, jadi Timotius selalu didorong oleh Paulus firman Allah, doa. Jauhi tahyul, jauhi dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah berguna untuk segala hal. Begitu. Itu yang selalu ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Dan agaknya inilah yang kemudian dialami oleh Timotius. Dia menjadi seorang yang begitu immersed in the Word of God. Dia istilahnya immersed itu seperti satu objek yang dicelup di dalam air dan kemudian air itu meresap ke dalam-dalamnya. Mungkin bayangkan seperti sepotong sponge dimasukkan ke dalam air dan air itu meresap ke dalam dirinya. Dan ketika diangkat pun, dikeluarkan dari air itu pun,
dari wadah air itu pun, air itu ada di dalam spons itu dan tidak keluar dari spons itu. Dia menjadi seorang yang begitu kaya akan firman, kehidupan doanya pasti begitu kaya, ibadahnya itu begitu mendalam. Pada akhirnya, saudara, maka kemudian Timotius menjadi sangat bertumbuh. Kenapa? Karena dia memang selalu dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber atau alasan pertumbuhannya. Nah, saudara, saya bawa lagi kepada kita. Bagaimana hari ini kemudian kita show off? Tentu show off kita sebagai orang Kristen, kita tidak show off harta kita. Ya, kita sangat bisa diberikan harta oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang kita show off. Kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat berkarisma mungkin. Ya, di dunia bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang mungkin secara penampilan fisik mungkin bisa sangat prima, sangat sehat, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang akan kita show off. Tapi biarlah kemudian yang dalam tanda kutip bisa kita show off itu adalah kehidupan kerohanian yang kaya. Dan itu pun biarlah bukan mulut kita yang kemudian berkoar-koar menyampaikannya. Bukan atribut-atribut fisik diri kita yang kemudian sepertinya memperlihatkan kita adalah orang-orang dengan spiritualitas yang dalam. Ya, kadang-kadang di dalam kepercayaan tertentu, termasuk di dalam Yahudi, Yudaisme misalnya, atau bahkan kekristenan. Kadang-kadang kan kita punya atribut-atribut tertentu ya. Para rabi misalnya mereka punya tali-tali, rumbai-rumbai sembahyang yang panjang. Ya, orang-orang Kristen, para uskup misalnya mereka punya mahkota-mahkota yang kadang-kadang pada masa-masa tertentu itu sampai begitu mewah, ya. Sementara rakyat atau jemaat itu miskin. Ya. Atau misalnya hamba-hamba Tuhan hari ini juga masih ada yang dia hidup begitu kaya, ya, dan dia mengatakan itu adalah wujud dari berkat Allah atasnya, sementara jemaat kemudian sepertinya memberikan persembahan-persembahan, bahkan ada yang, kalau saudara nonton di TV, ada yang sampai dia terang-terangan minta jemaat belikan dia pesawat jet pribadi untuk pelayanan demi Tuhan, katanya. Saudara, bukan itu yang akan kita show off. Tapi biarlah kehidupan batiniah kita. Kita seperti Paulus dan Timotius yang selalu bertekun dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam ibadah. Dan biarlah itu yang kemudian nanti akan show off siapa Tuhan dan bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang besar itu. Saudara, masihkah kita tekun baca firman Tuhan? Ya, barangkali di masa muda kita begitu semangat kita baca firman Tuhan, kita menghafalkan ayat, kita sering doa puasa barangkali. Hari ini bagaimana? Kita masih enggak? Apakah hari ini kita banyak ikut dunia di luar sana yang baca satu ayat saja, ya kutipan entah dari Instagram lah, dari mana lah, lalu kemudian sepertinya itu cukup untuk kita? Ataukah kita masih terus rindu untuk terus diperlengkapi dari firman Tuhan? Ibadah. Apakah kita puas? Tidak salah sih ibadah online, tapi saya mendapati bahwa fenomena hari ini adalah banyak orang yang mengaku dan tahu bahwa ibadah online itu kadang-kadang tidak maksimal, banyak gangguannya. Nanti internet terputus lah, ya nanti sinyalnya terganggu lah, nanti tahu-tahu anak kenapa-napa lah, atau cucu ada apalah, kita terganggu, ya tidak konsen. Tapi kadang-kadang kita kemudian seperti menganggap sepi hal-hal seperti itu sehingga sekalipun kita dalam kondisi kita bisa datang untuk ibadah onsite, yang kita tahu akan lebih jauh dari gangguan konsentrasi seperti itu, kita menganggap ya udah nggak apa-apa, ibadah online saja begitu. Sekali lagi ibadah online tidak salah ya. Kadang-kadang itu mungkin kondisi kita juga memang kurang sehat, atau sebagian mungkin kita mendampingi orang tua yang memang tidak mungkin ke gereja, itu tentu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya kita take into consideration, kita mempertimbangkan apakah kehidupan rohaniku ini sehat nih dengan cara seperti ini. Aku sehat, aku muda, aku gampang untuk datang, kondisinya sangat memungkinkan, tapi aku tidak mau datang. Mungkin itu jadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita masih menjadi orang-orang yang tekun di dalam firman, dalam doa, dalam ibadah kita? Saudara, kehidupan rohani yang kaya itu akan menjadi sebuah display tentang kemuliaan Allah yang begitu indah. Yang kedua, saudara, ya kita ini tadi pertama saya bicara tentang kita membudidayakan diri kita dalam firman, doa, dan ibadah. Yang kedua saya rasa adalah kan orang-orang yang saleh itu biasanya mereka jarang atau tidak
show off diri sendiri. Tapi saya rasa tidak ada salahnya bagi kita untuk show off orang lain. Kalau saudara memang kenal ada orang yang benar-benar dia saleh, dia benar-benar punya kehidupan rohani yang kaya, saya rasa tidak ada salahnya saudara untuk dalam tanda kutip bisa show off orang itu. Ya, itu yang saya rasa kemudian dilakukan oleh Paulus, oleh Lukas di dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka tidak bragging tentang diri mereka sendiri, enggak. Mereka tidak bragging tentang aku begini dan begitu, enggak. Ya, tapi mereka bragging tentang orang lain. Kalau dalam bahasa Paulus, aku memegahkan si ini, si itu, begitu. Ya, dan tentunya ujungnya adalah kemudian dia show off siapa Tuhan itu. Ya, dia memegahkan Tuhan. Ya. Nah, saat kita show off orang lain itu, saya rasa kita affirm dan kita encourage orang tersebut. Kita meneguhkan orang tersebut. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang dia kehidupan rohaninya sebenarnya kita tahu, kita lihat dia bertumbuh. Orang ini bertumbuh banget nih. 30 tahun yang lalu mungkin kita kenal dia, hari ini kita lihat dia sudah begitu luar biasa. Tapi orang ini masih di dalam kesederhanaannya, dia kadang-kadang dia tidak sadar bahwa kehidupan rohaninya itu begitu kaya dan sebenarnya memberkati orang. Ketika kita show off orang ini, kita sebenarnya sedang affirm dia dan encourage dia, kita sedang teguhkan dia untuk dia terus maju. Atau kita juga sebenarnya dalam keadaan kita show off orang lain itu, kita sedang meneguhkan orang Kristen yang lain. Bahwa di antara kita nih ada loh teladan-teladan. Di antara kita sama-sama manusia yang lemah, bisa loh kita hidup demikian serupa dengan Kristus, kita hidup demikian taat pada Tuhan. Itu kan menjadi satu berkat bagi orang lain, bukan? Dan saya rasa terakhir ketika kita show off orang lain ini, itu juga show off Tuhan yang ada di balik mereka. Bagaimana seorang ini mungkin dulu dia adalah, kalau istilah Paulus tentang dirinya, dia katakan, aku dulu adalah seorang yang pemberang. Orang ini teman kita barangkali waktu masa kecil kita tahu dia ini pemarah. Kita tahu dulu dia demen judi. Waktu kecil kita tahu dia tuh orangnya seperti apa. Waktu muda di sekolah kita tahu dia seperti apa. Tapi kemudian ternyata hari ini kita melihat di dalam Tuhan dia sudah demikian berubah. Ya, saya rasa kita tidak bisa mengatakan kemudian dia begitu hebat. Enggak. Ya, saya rasa seperti Timotius kita masih melihat sepanjang hidupnya itu dia masih tetap seorang yang ada kelemahan-kelemahannya, tapi ternyata kehidupan rohaninya itu demikian menjadi berkat. Mari saudara, malam hari ini melalui bagian perenungan bagian firman Tuhan ini, biarlah kita belajar untuk kita bisa show off Tuhan dengan benar. Bukan diri kita yang kita show off, bukan hal-hal duniawi yang kita show off, tapi biarlah kekayaan kehidupan rohani kita itu yang kemudian bisa ter-show off-kan, ya, bisa dijadikan berkat bagi orang lain oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri juga dimuliakan melaluinya. Mari saudara kita ambil waktu untuk kita berdoa. Saya mengundang saudara untuk bisa memikirkan, untuk bisa merefleksikan sejenak, bagaimana kehidupan saudara saat ini. Apa yang saat ini sedang saudara show off kepada orang? Apakah itu adalah sesuatu yang duniawi, sesuatu yang sifatnya fisik dan sementara? Ataukah kita tidak men-show off hal itu? Kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Memang iya, Tuhan ada berikan bakat-bakat, Tuhan ada berikan, ada titipkan harta, Tuhan ada titipkan berbagai hal. Tapi bukan itu yang memang kita banggakan. Tapi yang kita banggakan adalah Tuhan, dan kita berusaha untuk mempunyai hidup rohani yang kaya. Yang mana saudara yang hari ini kita punyai? Yang mana yang kita punyai? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, biarlah kita merefleksikan apakah selama ini kita pernah melihat ada orang-orang yang kehidupan rohaninya begitu layak untuk jadi teladan. Bagaimana kita menyikapi mereka? Apakah ada kita mengafirmasi, dan kita mendorong mereka untuk mereka dikuatkan, dihiburkan, dan mereka semakin gigih lagi, giat lagi bagi Tuhan? Ataukah mungkin kita terganggu, kita ada iri hati, kita ada kecemburuan, sehingga justru kita tidak menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang lain? Bagaimana sikap kita, saudara? Apakah kita ada show off, kita ada affirm orang-orang seperti ini? Apakah kita seperti Paulus yang bisa terus mendorong
mendorong Timotius, mendorong rekan-rekan yang lain, supaya mereka terus maju, terus bertumbuh. Tidak bicara tentang diri, tidak menyombongkan diri, tapi terus mendorong orang lain, memegahkan orang lain, mendorong mereka untuk maju, dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami bersyukur untuk satu tokoh, seorang yang mungkin secara keturunan tidak bisa banyak dibanggakan, seorang yang mungkin secara ketaatan pada tradisi tidak banyak bisa dibanggakan, seorang yang mungkin secara fisik tidak terlalu mempesona, seorang yang secara talenta, bakat, harisma mungkin juga tidak mempesona. Tetapi ternyata dia adalah seorang yang tekun di dalam firman, di dalam doa, dalam ibadah. Dan karenanya dia mempunyai satu kehidupan rohani yang begitu kaya, kasih yang begitu mempedulikan, kesetiaan yang begitu luar biasa, sehingga melalui kesederhanaan seorang ini, seorang yang tidak mempesona ini, dia begitu menjadi berkat. Bapak, kami rindu supaya kami menjadi orang serupa ini. Bukan hal-hal fisik sementara duniawi yang kami banggakan, yang kami show off, tapi biarlah kehidupan rohani yang kaya itulah yang kami kejar. Dan tanpa kami membanggakannya pun, kemudian orang-orang bisa melihatnya dan bisa melihat Allah di balik kehidupan kami. Ini kerinduan kami. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.